Onana cetak rekor penyelamatan terbanyak untuk Inter. Kiper baru Inter Milan, Andre Onana berhasil mencetak rekor baru di laga pembuka Liga Champions musim 2022-23 melawan Bayern Munchen. Dirinya menjadi penjaga gawang Inter pertama yang berhasil membuat 10 penyelamatan dalam satu pertandingan Liga Champions sejak 2003. Menurut catatan dari Opta Paolo, bahwa jumlah penyelamatan di laga tersebut merupakan yang terbanyak di Inter Milan sejak musim kompetisi 2003-2004. Dalam laga perdana grup C Liga Champions kemarin, Bayern berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Inter. Tetapi tim besutan Simone Inzaghi bisa saja menderita kebobolan lebih banyak lagi jika Onana gagal melakukan banyak penyelamatan luar biasa. Onana benar-benar tampil tangguh di laga debut profesionalnya berseragam nerazzurri, di mana kecakapannya di bawah Mister Inter mampu membuat frustrasi para pemain tim Bavaria dalam beberapa kesempatan. Secara total Onana membuat 10 penyelamatan, seperti yang diumumkan oleh Opta melalui akun Twitter resmi mereka, yang menjadikannya sebagai kiper dengan penyelamatan terbanyak Inter di Liga Champions sejak tahun 2003 silam. 10 Andre Onana membuat 10 penyelamatan di Inter Bayern, lebih banyak dari kiper lain manapun untuk Inter dalam pertandingan Liga Champions UEFA sejak Opta mulai mengumpulkan data semacam ini, sejak 2003-04. Tulis Opta. Tim pelatih dan direktur Inter mendadak gelar pertemuan. Tim pelatih dan para direktur Inter Milan mendadak menggelar pertemuan pasca kekalahan dari Bayern Munchen di laga perdana Liga Champions 2022-23 kemarin. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bahwa para direktur nerazzurri menggelar pertemuan darurat dengan pelatih Simone Inzaghi beserta skuad Inter untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam merespons serangkaian kekalahan yang diderita nerazzurri dalam beberapa pertandingan terakhir. Inter tidak hanya kalah dari Bayern Munchen di Liga Champions, tetapi juga dipermalukan oleh rival sekota, AC Milan dan Lazio di ajang Serie A. Ini masih awal-awal musim, dan para direktur menekankan kepada semua orang di klub bahwa masih ada waktu untuk berbenah dan bergerak maju. Direktur meminta para pemain agar segera melupakan kekalahan-kekalahan tersebut, tetapi mereka juga didesak lebih bertekad agar bisa segera bangkit untuk dapat mengangkat moral tim agar tidak kehilangan banyak poin lagi ke depannya. Saat ini hingga pekan kelima Serie A posisi Inter Milan terpuruk ke urutan 8 klasemen sementara dengan hanya mengoleksi 9 poin, terpaut 4 poin dari sang pemuncak yang saat ini ditempati Atalanta. Lukaku diperkirakan merumput saat Inter lawan Udinese. Romelu Lukaku diperkirakan baru akan kembali merumput dalam pertandingan Serie A Inter Milan melawan Udinese pada tanggal 18 September mendatang. Sebagaimana diketahui, penyerang timnas Belgia itu harus menepi membela nerazzurri karena dibekap cedera beberapa waktu lalu dan telah berjuang keras agar bisa pulih sesegera mungkin. Menurut pemberitaan dari Gazzetta dello Sport, bahwa Lukaku terus berusaha untuk dapat kembali merumput sesegera mungkin, dan ia kemungkinan sudah dapat tersedia di skuad saat lawatan ke Friuli menghadapi Udinese di pekan ke-7 Serie A. Kembalinya Lukaku tentunya akan menjadi suntikan bagus bagi tim besutan Simone Inzaghi yang tengah berusaha keluar dari keterpurukan. Inter memang sangat membutuhkan kehadiran Lukaku, di mana ia berperan besar dalam kesuksesan klub memenangkan gelar Serie A pada musim 2020-21 silam di era Antonio Conte. Lukaku telah kembali ke kota Milano untuk melanjutkan kerja kerasnya mengatasi ketegangan di paha kirinya yang telah membuatnya absen di 3 laga terakhir Inter melawan Cremonese, AC Milan dan Bayern Munchen. Tidak ada kemungkinan bagi pemain berusia 29 tahun itu untuk bisa tampil menghadapi Torino besok, dan begitu juga dengan laga melawan Viktoria Pilsen di laga kedua Liga Champions. Namun, Lukaku berusaha agar dapat pulih sepenuhnya tepat waktu sebelum duel menghadapi Udinese. Tiga laga berikutnya jadi penentu nasib Simone Inzaghi. Penentuan nasib pelatih Simone Inzaghi di Inter Milan dikabarkan berdasarkan dari 3 hasil laga nerazzurri berikutnya, yakni melawan Torino, Viktoria Pilsen, dan Udinese.
Simone Inzaghi tengah menjalani musim keduanya sebagai pelatih Inter Milan pada musim 2022-2023 ini. Pada musim pertama menjabat sebagai pelatih Nerazzurri, Inzaghi berhasil mempersembahkan 2 trofi, yakni Coppa Italia dan Piala Super Italia. Namun, ia gagal mempertahankan gelar Scudetto. Kegagalan Inzaghi tak lepas dari hasil akhir Inter di klasemen Liga Serie A 2021-22 yang menempati peringkat kedua, sehingga harus merelakan gelar Scudetto lepas ke tangan rival sekota, AC Milan. Meski mampu mempersembahkan 2 trofi pada musim lalu, desas-desus soal masa depan Inzaghi kini menjadi perbincangan hangat setelah hasil buruk yang diraih Lautaro CS pada di awal-awal musim ini. Inter tidak hanya kalah dari Bayern Munchen di Liga Champions, tetapi juga dipermalukan oleh rival sekota, AC Milan dan Lazio di ajang Serie A. Kekalahan menyisakan tersebut membuat media-media di Italia mulai mencium kegusaran besar manajemen Inter terhadap kinerja Inzaghi. Salah satunya adalah surat kabar yang berbasis di Turin, Tuttosport, yang melaporkan bahwa posisi sang pelatih saat ini mulai terancam dan ia bisa dipecat jika tidak dapat meraih hasil positif di 3 laga Inter berikutnya melawan Torino, Viktoria Pilsen, dan Udinese. Ketiga lawan tersebut di atas kertas adalah lawan mudah bagi Inter. Namun, kesalahan sedikit saja dari 3 laga tersebut, bukan tidak mungkin Inzaghi didepak dari kursi pelatih. Biasin, Suning telah memberi Goldman Sachs untuk menjual Inter. Pemilik Inter Milan saat ini, Suning Group diwartakan sudah siap untuk menjual Nerazzurri. Bahkan perusahaan raksasa asal Cina itu telah memberi mandat kepada Goldman Sachs untuk mencari investor baru yang mau mengakuisisi Inter. Hal ini diklaim oleh jurnalis Italia, Fabrizio Biasin, bahwa keluarga Zhang telah meminta Goldman Sachs selaku perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat untuk mencari konsorsium baru yang bersedia membeli Inter seharga 1,2 miliar euro. Suning telah santer dikaitkan dengan penjualan Inter selama beberapa waktu karena masalah finansial. Hal itu memicu keraguan tentang kelangsungan kepemilikan mereka atas klub. Belakangan ini memang sudah ada rumor kalau perusahaan investasi Arab Saudi PIF tertarik pada Nerazzurri setelah mengakuisisi klub Liga Inggris, Newcastle United. Berikut cuitan dari Biasin di akun Twitternya terkait rencana Suning menjual Inter. Keluarga Zhang telah memberi Goldman Sachs mandat untuk menjual Inter, ungkap Biasin. Biasin kemudian menekankan bahwa penjualan Inter tidak berarti sudah dekat, hanya proses eksplorasi telah dimulai untuk mengetahui apakah ada investor yang berminat. Permintaan mereka adalah 1,2 miliar euro. Ini tidak berarti bahwa pembeli akan ditemukan besok, tetapi memang benar bahwa prosesnya telah dimulai.